Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Elvira Sefa Damayanti, NPM 127, dan saya sendiri Ingrid Wisinta, NPM 145. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengenalan riset konsumen. Baik, untuk pokok pembahasan sendiri terdiri dari pengembangan tujuan penelitian, yang kedua yaitu desain penelitian, yang ketiga yaitu instrumen pengumpulan data, dan yang keempat yaitu analisis data dan melamporkan temuan-temuan riset. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai mengembangkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri merupakan sesuatu hal yang hendak dicapai atau dicari tahu kebenarannya akan suatu permasalahan yang timbul dalam riset konsumen. Nah, riset konsumen ini sendiri merupakan sebuah perluasan dari bidang riset pemasaran, yang mana riset konsumen ini lebih terfokus pada perilaku konsumen, dan hasil dari penelitian riset tersebut juga digunakan untuk memperbaiki dalam pengambilan keputusan secara manajerial. Kemudian untuk mempelajari riset konsumen ini digunakan untuk memungkinkan para pemasar dapat meramalkan bagaimana para konsumen akan bersikap terhadap berbagai pesan promosi, dan juga untuk memahami cara mereka mengambil keputusan pembelian. Kemudian dalam riset konsumen ini terdapat dua metodologi yang digunakan, yaitu riset kuantitatif dan juga riset kualitatif, yang mana riset kuantitatif ini sering disebut sebagai positivisme, yang mana riset ini digunakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari eksperimen, teknik survei, dan juga observasi. Riset kuantitatif ini juga digunakan oleh para peneliti untuk memahami pengaruh berbagai masukan promosi terhadap konsumen, atau seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemahaman dari perilaku konsumen ini bertujuan untuk mengetahui reaksi dari konsumen terhadap pesan promosi, dan juga melihat bagaimana para konsumen ini mengambil keputusan pembelian. Yang kedua yaitu mengenai riset kualitatif. Nah, teknik ini biasanya menggunakan analisis wawancara secara mendalam, dan biasanya teknik ini lebih cenderung agak subjektif karena jumlah sampel yang sedikit, dan juga temuan penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Dan biasanya teknik ini digunakan untuk memperoleh gagasan baru dalam kampanye promosi. Nah, riset kualitatif ini juga sering disebut dengan interpretivisme. Selain dari dua riset tersebut juga, para pemasar biasanya sering menggunakan gabungan dari hasil-hasil riset kuantitatif dan juga kualitatif, yang mana mereka menganggap bahwa jika menggunakan hasil riset kualitatif digunakan untuk menemukan berbagai gagasan baru dan untuk mengembangkan strategi promosi. Sedangkan jika menggunakan hasil riset kualitatif digunakan untuk meramalkan reaksi konsumen terhadap berbagai promosi. Nah, penggabungan ini mereka anggap sebagai salah satu riset yang paling kuat, dan juga hasil dari temuan tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai strategi pemasaran yang lebih efektif.
Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai desain penelitian. Nah, desain penelitian ini terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama menentukan tujuan riset. Nah, menentukan tujuan riset ini di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan penelitian merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau dicari tahu kebenarannya akan suatu permasalahan. Nah, sehingga kita perlu menentukan tujuan yang jelas dan juga pasti dalam melakukan penelitian, sehingga tujuan ini dapat mengetahui atau mencapai tujuan yang lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder. Nah, data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau pihak lain atau dari pihak ketiga, baik dari publikasi pemerintah ataupun majalah, buku, data perniagaan dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merancang studi riset primer. Nah, data primer sendiri merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan kondisi tertentu. Namun dalam rancangan studi riset primer ini lebih didasarkan pada tujuan studinya. Misalkan pada rancangan kuantitatif yang mana metode pengumpulan datanya lebih pada penelitian observasi, eksperimen, ataupun mengamati perilaku konsumen secara langsung di lapangan. Selain itu, dalam rancangan kuantitatif ini instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau data pertanyaan pribadi, skala sikap, dan lain sebagainya. Selain itu, instrumen uji data dari rancangan kuantitatif ini menggunakan program SPSS, yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas dan lain sebagainya. Untuk kuesioner sendiri pada riset kuantitatif ini dapat dikirimkan langsung kepada responden ataupun konsumen yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang diteliti. Kemudian untuk pertanyaan pribadi, biasanya responden atau konsumen yang ditarget ini diberikan pernyataan apakah responden tersebut setuju atau tidak dalam mengisi kuesioner tersebut. Kemudian untuk skala sikap yang mana pihak peneliti menyajikan daftar produk atau sifat-sifat produk kepada responden dan mereka diminta untuk menyatakan perasaan atau menilai relatif mereka terhadap daftar produk tersebut. Kemudian untuk rancangan kualitatif sendiri, metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan kelompok fokus yang terdiri dari 8 sampai 10 responden yang bertemu secara langsung dengan analisis moderator dengan diskusi secara terfokus. Kemudian ada juga teknik proyektif dan juga analisis metafora. Dan langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data, yang mana data yang sebelumnya pada
Studi kualitatif biasanya memerlukan para pakar ilmu sosial yang sangat terlatih untuk mengumpulkan data-data penelitian. Sedangkan pada studi kuantitatif biasanya memerlukan staf lapangan ataupun sebagai peneliti kita bisa terjun langsung ke lapangan, membagikan kuesioner ataupun menyelenggarakan wawancara lapangan. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan analisis data. Pada riset kualitatif yang mana moderator atau pelaksana tes biasanya menganalisis semua jawaban yang telah diterima. Sedangkan pada riset kuantitatif biasanya semua jawaban diubah menjadi skor numerik dan diukur menggunakan SPSS yang kemudian dihubungkan data tersebut menurut berbagai variabel yang dipilih atau dikelompokkan data tersebut menurut ciri-ciri demografis yang dipilih. Dan langkah terakhir yaitu mempersiapkan laporan hasil riset. Nah, pelaporan hasil riset ini biasanya digunakan apabila data yang dimiliki telah selesai dikumpulkan dan juga dianalisis. Pada riset kualitatif dan kuantitatif, biasanya laporan riset memuat kesimpulan singkat mengenai hasil-hasil riset dan juga terdapat beberapa saran untuk para peneliti selanjutnya ketika akan melakukan penelitian tersebut. Selain itu juga biasanya isi laporan juga memuat uraian lengkap mengenai metodologi yang digunakan, dan selain itu untuk riset kuantitatif sendiri juga memuat berbagai tabel dan juga grafik yang mendukung yang dapat mendukung temuan penelitian tersebut. Misalkan dalam riset kuantitatif sendiri terdapat kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data dari para responden, sehingga kuesioner tersebut dapat dimasukkan ke dalam lampiran guna untuk evaluasi secara objektif atas penelitian tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai instrumen pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Jadi, instrumen pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada penelitian observasi. Jadi dengan cara penelitian observasi ini, peneliti mengamati konsumen saat mereka melakukan proses pembelian dan penggunaan dari suatu produk. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengetahui bagaimana pola pembelian dan juga pola konsumsi konsumen. Lalu cara yang kedua dapat dengan cara eksperimentasi atau eksperimen. Cara ini dilakukan dengan peneliti melakukan eksperimen untuk mengetahui sebab dan pengaruh dari penjualan suatu produk. Misal peneliti ingin mengetahui apakah desain kemasannya ini mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lalu peneliti tersebut melakukan eksperimen dengan menjual beberapa produk yang sejenis namun dengan desain yang berbeda. Lalu cara yang ketiga dapat dilakukan dengan survei. Survei ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada konsumen melalui pos, telepon, atau media lainnya. Nah, sering dijumpai juga peneliti melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner ke konsumen. Untuk masa sekarang ini, sering dijumpai para peneliti membagikan kuesionernya itu melalui Google Form. Berikutnya, beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai instrumen pengumpulan data
untuk penelitian kualitatif. Nah, di sini ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu dengan wawancara yang mendalam, di mana wawancara ini merupakan wawancara yang memiliki durasi lumayan lama, sekitar 30 menit hingga 1 jam, dan dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden. Tanya jawab ini dapat dilakukan dengan atau tanpa pedoman wawancara atau informan terlibat dalam kehidupan sosial. Nah, jadi ciri khas dari wawancara yang mendalam ini bagaimana keterlibatan suatu produk di kehidupan si responden. Nah, selama wawancara tersebut berjalan, peneliti akan mendokumentasikan proses berjalannya wawancara tersebut, sehingga hasil dari dokumentasi itu dapat berupa transkrip rekaman video maupun audio, dapat dipelajari dengan teliti setelahnya, dan juga dapat dianalisis bagaimana sih suasana hati, gerak isyarat ataupun bahasa tubuh dari sang responden yang digunakan untuk menyampaikan berbagai sikap maupun alasannya. Lalu yang kedua ada kelompok fokus. Nah, jadi kelompok fokus ini mengumpulkan beberapa responden, antara 8 hingga 10 responden, dijadikan satu untuk mengadakan diskusi kelompok yang nantinya akan difokuskan untuk membahas suatu produk maupun golongan produk tertentu. Jadi nantinya para responden ini akan didorong supaya mereka ini dapat mendiskusikan mengenai minat, sikap, reaksi, motif, gaya hidup, ataupun perasaan mereka mengenai suatu produk atau golongan produk tertentu. Dengan kelompok fokus ini dinilai lebih efektif daripada menggunakan cara wawancara yang mendalam, karena waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat, dan juga gagasan-gagasan dari para responden ini dapat menghasilkan pandangan yang baru dan yang dapat membantu memperlancar riset atau penelitian yang diadakan oleh peneliti. Lalu teknik yang ketiga ada teknik proyektif, di mana teknik proyektif ini dirancang untuk dapat menangkap motif pokok dari responden, atau kata lainnya, teknik ini dirancang untuk mendapatkan jawaban dari responden mengenai rangsangan yang telah dipilih oleh peneliti dengan sedemikian rupa. Teknik proyektif ini terdiri dari berbagai macam tes tersembunyi yang berisi stimuli yang samar. Misal, peneliti bertanya kepada responden, apa hal pertama yang kamu bayangkan saat saya mengucapkan kata-kata kopi? Nah, dari jawaban responden ini, mereka bisa jadi mengungkapkan berbagai kebutuhan, keinginan, kekhawatiran, ataupun motif mereka dalam menyampaikan jawaban tersebut. Lalu yang terakhir ada analisis metafora, di mana dalam analisis metafora ini para responden diberi berbagai majalah, gunting, lem, dan juga kertas, dan mereka akan diminta untuk memotong gambar-gambar dari majalah tersebut yang dapat menggambarkan perasaan mereka terhadap produk ataupun golongan produk yang dipelajari. Nah, kemudian dari potongan-potongan tadi diatur dan akan dijadikan sebuah bentuk yang memiliki arti, dan arti tersebut akan dijelaskan oleh bantuan dari peneliti mengenai apa sih arti dibalik potongan-potongan yang sudah dibentuk tersebut. Kemudian beralih ke materi yang selanjutnya mengenai analisis data dan melaporkan temuan riset. Untuk analisis data ini sendiri ada 2 macam. Yang pertama, untuk penelitian kuantitatif, peneliti akan menganalisis jawaban dengan merubah jawaban ke dalam skor numerik dan diukur menggunakan suatu program analisis. Program analisis yang sering digunakan itu biasanya SPSS.
Jadi jawaban yang diperoleh peneliti dari suatu kuesioner akan diubah ke dalam suatu kode numerik yang nantinya akan diukur jawaban-jawaban tersebut yang akan menghasilkan suatu jawaban dari rumusan permasalahan yang ada. Lalu untuk analisis data penelitian kualitatif, peneliti akan menganalisis semua jawaban yang diterima dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola ataupun kategori. Untuk pelaporan dari temuan riset tersendiri, biasanya laporan dari hasil penelitian itu akan mencakup berbagai aspek. Nah, dalam pelaporan temuan riset baik itu penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, biasanya di dalamnya memuat kesimpulan singkat mengenai hasil-hasil riset yang sudah dilaksanakan. Isi laporan ini juga biasanya memuat uraian lengkap mengenai metodologi yang digunakan, serta untuk penelitian kuantitatif ini biasanya diberi lampiran yang memuat berbagai tabel dan juga grafik untuk mendukung berbagai hasil temuannya. Baik, di sini terdapat contoh dari hasil penelitian kuantitatif dengan judul pengaruh positive emotion, time availability, dan money availability terhadap impulsive buying behavior konsumen mahasiswa pada departemen store di kota Yogyakarta. Dengan responden yaitu mahasiswa Yogyakarta dengan jumlah responden 102 responden. Maka berdasarkan judul yang tertera berikut adalah tujuan penelitian dalam penelitian kuantitatif di atas. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh positive emotion terhadap impulsive buying behavior. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh time availability terhadap impulsive buying behavior. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh money availability terhadap impulsive buying behavior. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh positive emotion, time availability, dan money availability terhadap impulsive buying behavior secara simultan. Kemudian untuk manfaat penelitian ini sendiri, yang mana peneliti berharap dapat berkontribusi positif terhadap konsumen, terutama mahasiswa, supaya lebih memahami perilaku pembelian yang selama ini dilakukan, sehingga mereka dapat melakukan evaluasi apakah pembelian yang mereka lakukan termasuk pembelian terencana atau pembelian tidak terencana atau impulsif. Yang kedua yaitu pemasar pada departemen store di kota Yogyakarta supaya dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap konsumen potensial. Dan manfaat dari penelitian yang terakhir yaitu peneliti berharap bahwa penelitiannya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya. Untuk contoh metode pengumpulan datanya, karena ini penelitian kuantitatif, di sini peneliti menggunakan teknik survei di mana peneliti menyebarkan kuesioner dengan melalui media Google Form yang disebar ke beberapa responden dengan syarat pernah melakukan pembelian secara impulsif di departemen store kota Yogyakarta. Untuk proses menganalisis data, di sini peneliti menggunakan bantuan dari sistem SPSS untuk menganalisis data. Data-data ini diuji dengan berbagai teknis. Contohnya yang dicantumkan di
artikel ini ada berbagai uji seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, dan yang lainnya. Selain itu, dalam pelaporan hasil penelitian di sini juga dicantumkan pembahasan mengenai hasil akhir dari penelitian tersebut, kesimpulan. Di sini ada juga implikasi manajerial dan juga saran untuk peneliti yang selanjutnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengenalan riset konsumen. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dalam penjelasan kami. Terima kasih telah menyaksikan.